suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Bukanlah engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu. Kini aku serahkan tugas supaya engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Bukanlah engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu. Kini aku serahkan tugas supaya engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Jangan bimbang dan ragu hatimu, yakinlah aku hadir di sampingmu. Wartakan ke seluruh dunia, aku datang membawa makna kehidupan. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Roh kasih Kristus, tolonglah kami menjadi pewartamu yang sejati, menyatukan umat suci-Mu masuk dalam himpunan kawanan domba-Mu. Aku percaya sabda-Mu yang meyakinkan aku. Aku penolong-Mu yang telah teguh. Sabda-Mu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada
Selamat siang, suster, ibu bapak guru, anak-anak, dan para orang tua yang terkasih. Selamat datang di SMP Katolik Santa Clara. Pada hari ini kita akan mengikuti perayaan Ekaristi pada bulan September ini. Perayaan Ekaristi hari ini akan dipimpin oleh Romo FX Satrio Widyatmoko MSI. Selama perayaan Ekaristi berlangsung, saya harap yang mengikuti perayaan Ekaristi secara online menonaktifkan mikrofonnya. Dan mari kita menjaga suasana hening hari ini dalam perayaan Ekaristi agar kita sungguh-sungguh dapat meresapi perayaan Ekaristi dan mengambil makna dan nilai yang hari ini dapat kita petik melalui sabda Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita. Kita hendak memulai perayaan Ekaristi hari ini dengan lagu pembuka. Silakan kita berdiri, kita siapkan hati dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 539. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Yesus Tuhanku Sang Mesias yang dinantikan umat Allah, datanglah kini pada kami dan tinggallah di tengah kami. Datanglah kini pada kami dan tinggallah di tengah kami. Yesus Tuhanku Sang Pengasih, kami bersujud kepadamu. Doakan kami pada Bapa, karena kasih-Mu yang berlimpah. Doakan kami pada Bapa, karena kasih-Mu yang berlimpah. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama roh. Suster, Bapak, Ibu Guru, para murid sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat siang. Hari ini kita merayakan perayaan Ekaristi dalam komunitas belajar SMPK Santa Clara di bulan September. Segala intensi yang digabungkan dalam perayaan Ekaristi kita siang hari ini adalah mohon berkat Tuhan bagi kelancaran proses penerimaan siswa baru tahun ajaran yang akan datang. Mohon berkat dan kelancaran dalam pelaksanaan ANBK. Mohon berkat kesehatan untuk para suster, mitra kerja, orang tua murid, dan seluruh murid Santa Clara. Kita juga berdoa bagi para suster, ibu bapak, mitra kerja, orang tua murid, dan murid yang sedang sakit untuk kesembuhan dan kekuatan bagi mereka. Kita berdoa bagi yang berulang tahun di bulan September ini, rahmat sukacita dan damai sejahtera, dan juga berdoa bagi mereka yang sudah meninggal, semoga dianugerahi damai kekal dalam kerajaan Allah di surga. Marilah di awal perayaan Ekaristi ini kita mengakui dosa-dosa dan kelemahan kita, supaya kita dipantaskan merayakan misteri suci ini.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk dalam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkenan menjadikan diri kami sebagai bait kudus-Mu, tempat Engkau sendiri bersemayam. Bantulah kami untuk terus-menerus menyucikan diri, agar semakin pantas menjadi kediaman-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan, pengantara kami, yang bersama dengan Bapa dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan pertama. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, pada tanggal 21 bulan ke-7, datanglah sabda Tuhan dengan perantara Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, dan kepada sisa bangsa Israel, demikian. Masih adakah di antara kalian yang dahulu melihat rumah Tuhan dalam kemegahannya yang semula? Dan bagaimanakah kalian lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya yang sekarang kamu katakan sama sekali tidak berarti? Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah sabda Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah sabda Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kalian. Demikianlah sabda Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kalian pada waktu kalian keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Dan beginilah sabda Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga harta benda semua bangsa datang mengalir. Maka, aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, sebab milikulah perak dan emas. Demikianlah sabda Tuhan semesta alam. Maka, kemegahan rumah ini nanti akan melebihi kemegahannya yang semula. Sabda Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini, aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berharap dan bersyukurlah kepada Allah penolong kita. Berharap dan bersyukurlah kepada Allah penolong kita. Berikanlah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari penipu dan orang curang. Berharap dan bersyukurlah kepada Allah penolong kita. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Berharap dan bersyukurlah kepada Allah penolong kita. Suruhlah terang dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun, dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Berharap dan bersyukurlah kepada Allah penolong kita. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku.
Berharap dan bersyukurlah kepada Allah kita, penolong kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus sedang berdoa seorang diri. Lalu datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Mereka menjawab, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, menurut kalian, siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkaulah Kristus dari Allah. Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu guru, para orang tua, murid, dan para muridku sekalian yang dikasihi Tuhan. Sengaja dibuka 5 detik maskernya tadi, supaya kelas 9 ingat, oh itu Romo yang dulu retret waktu kami kelas 7. Saya Romo Satrio, kelas 8, minta maaf ya Angel, belum sempat ketemu, sudah terlanjur di ganjal pandemi. Retret kelas 7 biasa bertemakan atau mengantar para siswa, para murid masuk ke dalam kehidupan sebagai murid SMPK Santa Clara dengan dasar-sila Inisian dan 4 nilai-nilai itu ya, yang kalau dasar-sila itu terlalu banyak, saya tidak hafal, bukan tugas saya juga. Itu tugas suster kepala sekolah. Tetapi 4 nilai ini lebih mudah diingat ya. Apa saja? Disiplin, tanggung jawab, jujur, dan santun. Disiplin berasal dari kata discipulus, bahasa Inggris, bahasa Latin, bahasa Inggrisnya disciples, artinya murid. Itu sebabnya saya, kalau Anda dan kalian memperhatikan, lebih suka menggunakan kata murid daripada siswa, siswi, apalagi peserta didik. Murid. Mengapa dikatakan murid? Disiplin itu berkaitan dengan murid. Sebab pada zaman dulu yang disebut murid atau belajar itu adalah hidup bersama dengan gurunya. Sebagaimana para murid
mengikuti dan hidup bersama Tuhan Yesus dan belajar secara langsung 24 jam sehari, 7 hari seminggu, pergi kemana-mana mengikuti gurunya, dan dari situ menyerap seluruh ilmu, dan lebih dari itu adalah nilai-nilai kehidupan. Dari kata itulah disiplin dimunculkan dari kata murid. Sedangkan bertanggung jawab itu berarti melakukan apa yang dikatakan dan mengatakan apa yang dilakukan. Itu jujur. Jadi kalau bertanggung jawab melakukan apa yang dikatakan, kalau jujur mengatakan apa yang dilakukan, tidak menambah-nambahi ataupun mengurangi. Disiplin, bertanggung jawab, jujur. Yang keempat adalah santun, yang saya sendiri, Rafael mungkin masih ingat, waktu itu lebih mengatakan santun itu sebenarnya dasarnya adalah respect, penghargaan kepada orang lain, kepada yang lain di sekitar kita. Santun itu perwujudan dari the golden rules, aturan emas. Perbuatlah kepada orang lain apa yang engkau ingin orang lain perbuat bagimu. Itulah respect, penghargaan. Perbuatlah kepada orang lain apa yang engkau ingin orang lain perbuat bagimu. Itulah respect. Santun adalah salah satu bentuk pengungkapan dari respect, penghargaan kepada orang lain. Fairness itu keadilan, fairness, keadilan ya, atau sportivitas itu juga bentuk dari respect. Menjaga kebersihan itu juga bentuk dari respect. Jadi respect lebih luas daripada santun, meskipun di sekolah kita ini kita memusatkan perhatian kepada satu aspek ini, yaitu santun, kesopanan. Tetapi dasarnya lebih dari hanya sekedar yang tampak, adalah sikap menghargai orang lain, yang lain daripada kita. Dan itulah 4 nilai yang kita hidupi sebagai para murid di SMP Santa Clara ini. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, menurut orang banyak siapakah aku ini? Lalu mereka menjawab, orang lain bilang begitu, orang lain bilang yang lain lagi bilang begini. Lalu Tuhan Yesus menjawab, melanjutkan pertanyaannya, menurutmu siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab, engkaulah Kristus dari Allah. Mungkin kita merasa, kita bertanya-tanya, mengapa setelah Petrus menjawab, engkaulah Kristus dari Allah, Tuhan Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Kita dapat memikirkannya sebagai, karena mungkin orang-orang belum tahu konsekuensi Mesias, bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi daripada mereka lari, karena itu tidak seperti yang saya bayangkan, ya sudah, jangan diberitahu dulu. Boleh,
penafsiran seperti itu dapat dipakai, tetapi saya lebih suka, lebih cocok memikirkan bahwa Tuhan Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun, karena Tuhan Yesus ingin setiap orang menjawab dari dirinya sendiri. Bukan dari kata orang, bukan dari kata suster, bukan dari kata Pak Stef atau Pak Haryadi atau Bu Maria yang saya hafal. Yang lain-lain minta maaf ya kalau enggak disinggung namanya. Bukan kata mama papa juga, tapi kataku. Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Jawaban yang dari diriku itu membentuk kita. Itulah iman. Itu yang membuat kita tidak lagi terombang-ambing oleh yang lain-lain, oleh kata orang, oleh hari gini, tetapi dari diriku aku menerima Engkau sebagai Mesias, Putra Allah yang hidup. Dan atas pengakuan itu memperolehkan kekuatan, keyakinan, arah hidup. Sebagaimana dikatakan dalam bacaan pertama tadi, kuatkanlah dirimu, bekerjalah, sebab aku menyertai kalian. Janganlah takut. Anak-anakku, para murid SMPK Santa Clara, dengan cara yang mirip, kita dapat melakukan hal berikut ini. Kalau kalian mengingat tagline penerimaan siswa baru, penerimaan murid baru di SMPK Santa Clara, kalian pasti ingat ini. Anda hebat di tempat yang tepat. Tapi dengan cara yang sama sebenarnya, kita setiap dari kalian, para siswa, para murid, mengatakan, saya hebat dan ini tempat yang tepat. Jadi bukan orang lain yang mengatakan kepada saya, kamu hebat di tempat yang tepat. Saya hebat dan ini tempat yang tepat. Dan kiranya kalau itu keluar dari dalam hati kita sendiri, itu memberikan kekuatan bagi kita untuk mengusahakan saya hebat. Dan saya berada di tempat yang tepat. Saya akan mengusahakan apa saja sebagaimana para murid Tuhan Yesus mengusahakan apa saja sebagai pengungkapan iman mereka, Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Tapi jangan lupa juga yang disebut hebat itu bukan hanya medali emas Olimpiade Matematika tingkat nasional, medali emas atau medali perak gitu, atau juara pidato 17 Agustus kemerdekaan RI online, atau Santa Clara Choir itu menang apa ini, Vespa Ubaya, apapun ya, medali emas juga, ikut Grand Prix, itu juga, tetapi bukan hanya itu, dan bahkan itu bukan yang paling pokok. Yang pokok itu kalau mengatakan saya hebat adalah kalau saya disiplin, saya jujur, saya bertanggung jawab, saya
menghargai orang lain. Itu siswa murid SMPK Santa Clara yang hebat, dan Anda di tempat yang tepat, kurang lebih. Oh, sungguh-sungguh benar ya, bukan hanya kurang lebih, malah lebih ya. Dan kita berdoa siang hari ini bersama-sama agar kita bertumbuh bersama-sama bersama Bapak Ibu guru, meskipun jarak memisahkan, namun hati tetap dekat, ya. Meskipun dibatasi oleh dinding jaringan, tetapi tetap bertumbuh bersama. Karena kita tahu ini tempat yang tepat untuk bertumbuh menjadi murid-murid Tuhan yang sejati, yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Amin. Suster, Bapak, Ibu guru, para orang tua, dan anak-anakku, marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga yang memanggil kita semua ikut serta dalam kemuliaan-Nya. Bagi Sri Paus, para uskup, dan para imam, semoga Bapa mendampingi para pejabat gereja agar menjiwai umat dan membimbingnya dengan semangat para kudus yang telah mendahului kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab di dalam masyarakat, semoga Bapa menerangi para pemimpin agar menyadari keluhuran tugas mereka dan semakin giat berusaha menunaikannya dengan segala kemampuan dan pengabdian mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kegiatan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2022-2023. Ya Bapa, kami menyerahkan seluruh rangkaian penerimaan siswa baru dalam berkat-Mu, dan Engkau panggil mereka yang mau berkembang dan belajar di sekolah Santa Clara. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pelaksanaan ANBK, semoga Bapa membimbing siswa-siswi SMP Katolik Santa Clara yang akan melaksanakan ANBK dan para guru yang mempersiapkannya, serta mohon kelancaran untuk sarana prasarana yang akan digunakan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi warga sekolah Santa Clara, ya Bapa, kami menyerahkan warga sekolah Santa Clara rahmat kesehatan yang secukupnya dalam menjalani kehidupan di masa pandemi ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi tenaga medis, perawat, dokter, dan relawan yang membantu para penderita COVID-19 ini, kiranya kekuatan Tuhan dan kesehatan tetap menyertai mereka dalam berjuang menanggulangi COVID-19 ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi suster, Bapak Ibu mitra kerja, dan siswa-siswi SMP Katolik Santa Clara yang berulang tahun di bulan September, kiranya rahmat kesehatan dan perjalanan kehidupannya tetap mendapat kekuatan daripada-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anggota keluarga yang meninggal, dan bagi arwah semua orang yang kita cintai semasa hidupnya. Ya Bapa,
Panggillah mereka dengan nama masing-masing, dan gabungkanlah mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, Engkau menjanjikan hidup kekal kepada kami. Dengarkanlah doa permohonan kami, dan doronglah kami dalam perjalanan menuju cita-cita yang telah diwartakan oleh Kristus dan dijalani oleh para kudus dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Untuk lagu persembahan kita siapkan dari puji syukur nomor 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku Terpujilah kepada Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putra-Mu. Dimuliakan Pujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, sucikanlah diri kami berkat persembahan roti dan anggur ini, agar semakin pantas menjadi tempat kediaman-Mu dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Tuhan bersamamu, bersama rohmu. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Puji syukur 390. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sejak awal dunia Engkau selalu berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu dan curahkanlah kekuatan Roh Kudus-Mu ke atasnya, agar menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih
Yesus Kristus. Dalam Dialah kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun sesungguhnya dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mencintai kami dengan kasih yang tak terhingga, sebab Putra-Mu satu-satunya yang benar telah menyerahkan dirinya sendiri sampai wafat dan tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum lengannya terentang antara langit dan bumi, Dia menghendaki merayakan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada mereka seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, saat Dia menyadari bahwa segalanya akan diperdamaikan dalam dirinya melalui darahnya yang tertumpah di salib, Dia mengambil piala berisi hasil pokok anggur. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka sambil mengenangkan Putra-Mu Yesus Kristus yang adalah Paskah dan damai kami yang sesungguhnya, kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari alam maut. Sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau, Allah yang setia dan berbelas kasih. Pandanglah dengan murah hati, Bapa yang Maha Penyayang, semua yang Engkau persatukan bagimu dalam kurban Putra-Mu, dan penuhilah semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dengan kekuatan Roh Kudus, agar dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Semoga Engkau sudi menjaga kami selalu dalam kesatuan budi dan hati, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius. Bantulah kami untuk mempersiapkan datangnya kerajaan-Mu sampai pada saat kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus yang berbahagia, serta saudara-saudari kami yang sudah meninggal, yang kami serahkan kepada belas kasih-Mu. Pada saat itu, akhirnya setelah dibebaskan dari luka yang menghancurkan dan dijadikan ciptaan baru yang sempurna, dengan penuh sukacita, kami akan memadahkan bagi-Mu pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Kaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasih kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Yesus bertanya kepada para murid, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkaulah Mesias dari Allah. Bapak, Ibu, dan anak-anak, mari kita mendoakan atau menikmati. Yesus, saya aku mengasihimu dan aku menerima. Engkau selalu memelukmu dan ingin mempersatukan dengan ini, dan istimewa
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, melalui perayaan ini, kami mengenangkan kurban salib putra-Mu yang membawa keselamatan abadi bagi kami. Mampukanlah kami menanggung setiap derita dan kesulitan dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Suster, Bapak, Ibu guru, para orang tua, dan para murid sekalian, marilah kita menutup perayaan Ekaristi dengan mohon berkat Tuhan, juga untuk setiap permohonan yang kita persembahkan dalam perayaan Ekaristi ini. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup kita nyanyikan dari puji syukur nomor 542. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Terima kasih kepada Romo Satrio yang sudah mempersembahkan misa untuk kita pada hari ini. Semoga dengan perayaan Ekaristi yang telah kita rayakan pada hari ini dapat menumbuhkan semangat iman dan penghayatan kita terhadap kasih Kristus yang mendalam dalam diri kita. Berikutnya, mari kita doakan malaikat Tuhan, kita doa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih, masih ada waktu sekitar 20 menit ya. Saya minta setelah ini kalian bisa membuat refleksi. Ya, setelah kalian mengikuti perayaan Ekaristi hari ini, silahkan membuat refleksi. Refleksi pribadi atas perayaan Ekaristi hari ini. Kemudian silahkan kalian tuliskan refleksi itu di kelas Inesian. Ya, kalau kelas 7 berarti kalian tulis refleksimu di kelas Inesian kelas 7. Lalu kalau kalian kelas 8 berarti refleksinya ditulis di kelas Inesian 8. Kelas 9 juga demikian. Jadi di kelas Inesian itu sudah dibuat channel kelas 7A, 7B, 7C, 7D, 7E. Nah, silakan buatlah refleksimu itu, tulislah refleksimu itu di channel itu. Kalau kalian kelas 7A berarti buatnya masuk di kelas channel 7A kelas Inesian 7. Begitu, ya. Yang kelas 8 juga gitu. Nanti kelas 8 ada channel 8A, B, C, D, E. Nah, silakan tulislah refleksimu itu di channel kelas 8A kalau misalnya kamu kelas 8A. Begitu. Ya, seperti pada perayaan Ekaristi sebelum-sebelumnya. Jadi buatlah refleksi nilai-nilai apa yang kamu petik hari ini berdasarkan homili Romo ataupun juga dari sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Begitu ya. Baik, terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat berefleksi. Terima kasih.